Dua. Kita buat kesepakatan kelas yang baru. Nanti kalian tuliskan masing-masing satu keinginan kalian agar kita belajar di kelas ini bisa nyaman, tenang, saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Kalian tuliskan di daun yang nanti Ibu bagikan satu persatu, lalu nanti kalian baca di depan kelas, ditempelkan pada pohon yang sudah saya siapkan. Ngerti anak-anak? Sekarang saya bagikan, nanti ditulis. Setelah itu kita tempelkan, maka seluruh warga kelas harus mematuhinya. Setuju? Setuju. Tidak boleh menunda, yang siap langsung maju. Tidak boleh membuli. Lanjut. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Dewan Guru SDN Banaran Kulon 1 yang saya hormati, mari pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Di siang hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu, acara hari ini yaitu ada diseminasi budaya positif, program dari guru penggerak yang kebetulan sekali ini Bu Eri Solihatin sebagai guru di SDN 1 Banaran Kulon akan menyampaikan hal-hal yang saat ini sedang dikembangkannya. Semoga dari apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi diri kita sebagai guru dan SDN 1 Banaran Kulon sebagai lembaga, sehingga kedepannya sekolahan kita atau lembaga kita bisa meningkat, lebih maju, dan terutama dari Bapak dan Ibu guru bisa menyerap ilmu yang nantinya ini akan disampaikan oleh Ibu Eri Solihatin, yang mana ini merupakan suatu tahapan-tahapan yang harus dilampaui oleh seorang guru penggerak.
Bapak dan Ibu, saya rasa sebagai awal pembukaan dari para kata dari saya rasa itu, dan ini mari kita ikuti bersama sosialisasi yang akan disampaikan oleh beliau yang saat ini dengan judul ya, diseminasi budaya positif di SDN Negeri 1 Banaran Kulon, yaitu oleh Ibu Eri Solihatin SPD. Beliau saat ini mengajar di kelas 5. Bapak dan Ibu, salah itu yang perlu kami sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam hal yang saya sampaikan ini kurang berkenan di hati panjenengan. Dan mari kita ikuti bersama apa-apa yang akan disampaikan oleh Ibu Eri. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, dan sebelumnya terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktunya kepada saya. Hari ini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif di SD kita. Kenapa diseminasi? Karena saya mengharapkan setelah adanya kegiatan ini maka ada perubahan positif yang akan lingkungan sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita mulai dengan apa sih budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan perilaku positif yang sudah membumi, mendarah daging, mengakar dan dilaksanakan oleh seluruh warga di sekolah. Mengapa perilaku positif dapat membudaya di suatu sekolah? Hal ini terjadi karena adanya kesadaran dari semua warga sekolah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan sebenarnya di sekolah kita sudah menerapkan beberapa budaya positif, di antaranya yaitu yang pertama contohnya ada gerakan penanaman pohon, kemudian pelaksanaan upacara bendera, selanjutnya juga pelaksanaan senam setiap pagi sebelum masuk sekolah. Hal itu bisa dikuatkan lagi dan bisa dikembangkan dengan cara-cara atau program-program yang lain. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Karena tanpa lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, maka mustahil murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Eksplorasi konsep budaya positif itu mencakup 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma, yaitu dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang kedua, tentang arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu, kecuali murid itu sendiri yang memilih untuk mengizinkan dirinya dikontrol atau tidak. Jadi berasal dari faktor intern murid itu sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kenyataannya, semua penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Namun, mungkin suatu saat murid bisa patuh, namun lama-kelamaan mereka akan menolak. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal sebaliknya, sebenarnya murid yang dikritik
dia akan merasa bersalah dan akhirnya menciptakan identitas yang gagal. Dia merasa rendah diri, minder, dan lain-lain. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kebanyakan orang dewasa merasa punya hak untuk memaksa anak. Namun efeknya, jika dilakukan terus-menerus, maka suatu saat akan terjadi permusuhan antara keduanya. Bapak Ibu, kita buat perbandingan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon tentang dunia itu kebutuhan kita sama. Sedangkan di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol tentang dunia, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian pada stimulus respon, kita mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Padahal sebenarnya kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku seseorang itu memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, yang sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pada stimulus respon, berpikiran saya bisa mengontrol orang lain. Padahal sebenarnya saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, paksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, pada stimulus respon ada model berpikir menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Rekan-rekan, selanjutnya tentang konsep disiplin positif dan 3 motivasi perilaku manusia. Pengertian disiplin secara umum yang kita ketahui bahwa disiplin itu adalah tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, disiplin dihubungkan dengan hukuman. Sedangkan disiplin menurut Ki Hajar adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Artinya, sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Namun dalam suasana merdeka. Artinya bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri yang kuat atau motivasi internal. Jika tidak punya motivasi internal, maka kita memerlukan bantuan orang lain atau motivasi eksternal. Nah, manfaat disiplin diri yang pertama, membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan. Yang kedua, membantu mempelajari bagaimana menguasai diri memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang dihargai. Yang ketiga, membuat seseorang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan pada nilai universal. Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Kossen, yaitu yang pertama, bahwa manusia itu melakukan tindakan dengan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini masih berupa motivasi eksternal, biasanya dilakukan untuk menghindari masalah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi eksternal, dilakukan untuk mendapatkan pujian, hadiah, pengakuan, dan imbalan. Sedangkan motivasi yang ketiga,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi internal. Orang melakukan tindakan karena sesuai dengan nilai yang diyakini. Kemudian kita melaksanakan keyakinan kelas. Kita maju ke materi keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Keyakinan kelas apa sih? Nah, yang kita kenal biasanya adalah peraturan kelas. Sedangkan di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara bersama, secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Menurut Kosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau yang tadi kita sebut motivasi intrinsik. Untuk membentuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak, lebih abstrak dari peraturan. Pernyataannya merupakan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak ada kalimat negatif. Tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Kemudian dapat diterapkan, tentu saja harus bisa diterapkan ya. Kalau tidak bisa diterapkan namanya bukan keyakinan kelas. Selanjutnya, semua anggota berkontribusi dalam pembuatan. Dan terakhir selalu ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu melakukan curah pendapat tentang peraturan yang ingin ditetapkan di kelas. Jadi, guru melakukan curah pendapat dengan siswa ya. Kemudian kita mencatat semua masukan siswa. Selanjutnya ketika menyusun keyakinan kelas, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang keempat, meninjau kembali daftar curah pendapat dengan keyakinan kelas. Apakah perlu kita perbaiki lagi? Yang terakhir, meninjau ulang kesepakatan kelas secara bersama-sama. Ini ada contoh peraturan kelas ya. Misalkan kalau di peraturan kelas berbunyi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan sama dengan tanggung jawab ya. Nah, pada kalimat keyakinan kelas berbunyi bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Misalkan di peraturan kelas ada kata dilarang mengganggu orang lain. Itu artinya kan menghormati orang lain ya. Nah, dengan keyakinan kelas kalimatnya lebih universal dan lebih singkat, yaitu saling menghormati. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman atau sanksi atau berupa restitusi. Nah, konsekuensi adalah bahwa dalam setiap tindakan atau perbuatan pasti akan berkonsekuensi, baik atau kurang baik. Nah, apa sih perbedaan hukuman, sanksi, dan restitusi? Kita bayangkan ya, kalau hukuman itu merupakan identitas gagal. Contohnya, dalam bayangan hukuman itu pasti sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Kemudian membuat murid membenci peraturan sehingga murid atau anak merasa tersakiti. Sedangkan restitusi itu adalah pilihan yang menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain.
Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kenapa sih penghargaan justru seseorang itu dinilai pengaruh jangka panjang dan jangka pendek? Misalkan melakukan sesuatu hanya karena penghargaan. Jadi si anak melakukan sesuatu hanya dalam waktu jangka pendek saja. Dia belum tentu dia akan melakukan itu untuk jangka panjang karena dia hanya mengharapkan penghargaan. Kemudian penghargaan merusak hubungan, bahkan bisa menimbulkan rasa iri. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi penghargaan itu sama dengan menghukum. Penghargaan yang didapat tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dari sini saya mulai merasa mungkin selama ini saya juga melakukan kekeliruan dalam mendidik anak. Jadi saya juga bertekad akan memperbaiki cara saya dalam mengajar di kelas. Yang perlu kita ketahui adalah kita harus tahu dulu apa sih 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu menurut William Glasser adalah yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima kekuasaan. Antaranya kebutuhan bertahan hidup itu ada kesehatan, rumah, makan, perasaan aman. Kebutuhan cinta dan kasih sayang ada memberi dan menerima dengan kasih sayang. Kebutuhan penguasaan diantaranya adalah mencapai sesuatu, menjadi terampil, dihormati, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan kesenangan diantaranya bermain, tertawa, dan kebebasan diantaranya adalah memiliki pilihan. Ketika seorang murid melakukan kesalahan atau melanggar peraturan atau berbuat sesuatu yang bertentangan dengan nilai kebajikan, sebenarnya hal itu dilakukan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, sekarang kita masuk ke teori kontrol Dr. William Glasser, bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Apa sih? Yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor, yang kelima manajer. Nah, apa pengertian masing-masing dari 5 posisi kontrol itu? Yaitu yang pertama penghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Misalkan guru berkata lembut dan membuat muridnya merasa bersalah, sehingga murid tersebut merasa tidak nyaman dan rendah diri. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Guru tidak menyakiti murid, namun tetap mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, guru sebagai monitor atau pemantau, yaitu mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Yang terakhir, ini posisi kontrol yang paling tinggi adalah guru sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, membuat murid mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendukung murid menemukan solusinya. Nah, ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol ya. Jadi posisi kontrol 1, 2, 3 itu adalah identitas gagal. Itu semuanya seharusnya tidak kita laksanakan, tidak kita lakukan. Kemudian ke kontrol ketiga dan keempat sebagai teman dan pemantau itu masih bisa berhasil, namun itu masih berupa motivasi eksternal. Sedangkan
Yang paling bagus adalah kontrol kita sebagai manajer, sehingga murid mampu memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri untuk berperilaku positif. Nah, Bapak Ibu, tadi di awal sudah bahwa jika ada pelanggaran tentu ada konsekuensi. Selama ini kita memberikan hukuman atau sanksi, namun dengan pembelajaran paradigma baru ini kita akan menggunakan restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, perbedaannya apa dengan hukuman? Kalau kita menghukum murid, biasanya murid akan merasa tidak nyaman, rendah diri, malu, atau yang lebih parah lagi mungkin mereka akan sakit hati dengan kita. Itu yang kita tidak inginkan. Maka kita ganti dengan restitusi, di mana murid memiliki pilihan untuk memperbaiki kesalahannya. Langkah-langkah dari restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya kita mengatakan saat ada murid yang melakukan kesalahan, oke, kita pernah melakukan kesalahan ya, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa juga melakukan suatu kebajikan. Kemudian yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Nah, semua perilaku memiliki alasan. Jadi karena kebutuhan yang belum terpenuhi tadi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Nanti kedepannya sekolah kita mampu menerapkan budaya positif dengan lebih baik lagi, dan juga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baiklah, demikian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sertifikat, benar? Benar. Ya, kalian masih ingat kesepakatan kelas yang kita udah? Ingat. Iya. Jadi memang semua orang kalian telah berbuat kesalahan, tidak apa-apa, ya. Semua orang pernah berbuat kesalahan. Saya juga pernah berbuat kesalahan. Yang penting bagaimana cara kita merubah lebih baik, tidak mengulangi kesalahan tersebut. Kalian masih ingat kesempatan kelas kita kan? Kalian sadar kalian sudah melanggar kesepakatan kelas? Iya. Jadi sekarang apa yang akan kalian lakukan? Pintar, luar biasa. Maaf Bu, saya sudah salah, sudah ngatain Cekar dan kata-kata yang kasar. Mulai besok, kalau saya mengingatkan dengan kata-kata yang sopan. Bagus, luar biasa. Jadi kalian sekarang boleh kembali ke kelompoknya.